Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori dan konsep penganggaran sektor publik. Sebelum saya masuk pada pembahasan materi, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Puput Nurul Fatwa dari kelas akuntansi F dengan NIM C0222323. Baik, langsung saja saya akan masuk dalam pembahasan pertama, yaitu manfaat dan tujuan penganggaran sektor publik. Dalam bentuk paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan: pertama, berapa biaya atas rencana yang dibuat. Kedua, berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut. Anggaran mendorong para manajer untuk mengembangkan arah organisasi secara menyeluruh, mengantisipasi masalah, dan mengembangkan kebijakan untuk masa depan. Penganggaran sektor publik memiliki beberapa manfaat dan tujuan penting, antara lain: pertama adalah penganggaran sektor publik merupakan proses penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah yang melibatkan alokasi sumber daya publik untuk mencapai tujuan dan prioritas tertentu. Ini membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat seperti air bersih, listrik, kesehatan, pendidikan, dan lainnya agar terjamin secara layak. Kedua, fungsi anggaran sektor publik sama dengan anggaran pada perusahaan komersil, yaitu sebagai pernyataan mengenai rencana kerja yang akan dilakukan pada periode waktu tertentu. Ketiga, sangat penting untuk memahami tujuan penganggaran sebelum melakukan aktivitas penganggaran. Tujuan ini biasanya mencakup efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Dan yang keempat, manfaat penganggaran sektor publik termasuk transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik, pengendalian pengeluaran, dan perencanaan untuk mencapai tujuan dan prioritas pemerintah. Materi yang kedua adalah metode penganggaran sektor publik. Terdapat beberapa metode penganggaran yang digunakan dalam penganggaran sektor publik. Berikut beberapa metode yang umum digunakan. Pertama, penganggaran tradisional. Metode ini adalah metode paling umum dan paling lama digunakan. Dalam metode ini, setiap unit organisasi membuat anggaran berdasarkan item pengeluaran seperti gaji, perlengkapan, biaya operasional, dan lainnya. Kedua, penganggaran berbasis kinerja. Dalam metode ini, anggaran disusun berdasarkan tujuan dan hasil yang diharapkan. Setiap unit organisasi harus menjelaskan bagaimana dana yang diterima akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Ketiga, penganggaran berbasis program. Metode ini melibatkan penyusunan anggaran berdasarkan program atau proyek tertentu. Setiap program atau proyek memiliki anggaran tersendiri yang mencakup semua biaya yang terkait. Keempat, penganggaran berbasis nol. Metode ini, setiap unit organisasi harus membenarkan setiap item pengeluaran, tidak peduli seberapa kecil atau besar. Anggaran dimulai dari nol dan setiap item pengeluaran harus dibenarkan. Dan yang terakhir adalah penganggaran berbasis hasil. Metode ini berfokus pada hasil yang diharapkan dari pengeluaran. Setiap unit organisasi harus menjelaskan bagaimana pengeluaran mereka akan berkontribusi pada hasil yang diharapkan. Materi yang ketiga adalah proses penganggaran sektor publik. Menurut Masun, dalam buku akuntansi sektor publik, ada 4 tahap siklus anggaran, yaitu: pertama, tahap persiapan dan penyusunan anggaran. Tahapan ini memberikan arahan berdasarkan rencana strategis suatu instansi yang akan dilakukan setiap periodenya. Melakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, baiknya lebih dahulu dilakukan taksiran pendapatan secara akurat. Yang kedua, tahapan ratifikasi anggaran. Tahapan ini adalah tahapan pengesahan anggaran. Tahapan ini melibatkan proses politik yang cukup rumit dan berat. Pimpinan eksekutif dituntut untuk memiliki managerial skill, political skill, salesmanship, dan coalition holding yang memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari pihak eksekutif sangat penting pada tahap ini, karena eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk argumen yang rasional
atas segala pertanyaan dan bantahan oleh legislatif. Yang ketiga, tahap pelaksanaan anggaran. Setelah anggaran disetujui oleh legislatif, tahap berikutnya adalah pelaksanaan anggaran. Hal terpenting yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah sistem informasi akuntansi dan pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik bertanggung jawab menciptakan sistem akuntansi keuangan yang memadai dan handal untuk perencanaan pengendalian anggaran yang telah disepakati, bahkan dapat diandalkan untuk penyusunan periode anggaran tahun berikutnya. Keempat, tahap pelaporan dan evaluasi. Tahapan ini adalah tahapan akhir dalam siklus penganggaran. Pada tahap ini, penganggaran dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan dan dievaluasi pelaksanaannya. Materi kelima, akuntansi anggaran. Teknik akuntansi anggaran adalah teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual dan dicatat secara berpasangan atau double entry. Teknik akuntansi anggaran dapat membandingkan secara sistematik dan kontinu jumlah anggaran dan realisasi anggaran. Tujuan utama teknik ini adalah untuk menekankan peran anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas. Alasan yang melatar belakangi teknik akuntansi anggaran adalah bahwa anggaran dan realisasi harus selalu dibandingkan sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi apabila terdapat varians atau selisih. Namun, akuntansi anggaran lebih menekankan pada bentuk akun-akun keuangan, bukan isi dari akun itu sendiri. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan yang dapat saya simpulkan dari materi yang saya bahas tadi adalah penganggaran sektor publik memiliki manfaat sebagai alat perencanaan, pengendalian, kebijakan fiskal, koordinasi dan komunikasi, penilaian kinerja, serta motivasi. Tujuan penganggaran sektor publik mencakup peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, pencapaian tujuan dan prioritas tertentu, bantuan dalam mencapai tujuan fiskal, penciptaan efisiensi dan keadilan, serta perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas yang baik. Metode penganggaran sektor publik meliputi line item budgeting, incremental budgeting, planning programming budgeting system, zero based budgeting, dan performa budgeting. Dalam penganggaran sektor publik, penting untuk memahami manfaat, tujuan, metode, dan akuntansi anggaran guna mencapai efisiensi dan akuntabilitas yang baik dalam penggunaan dana publik. Sekian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.